Bang, sebenarnya ini kan lagi di pandemi Bang, tadi kan gue sedikit bahas kan Bang. Mungkin Hmm. latihan dari tim atlet kita tuh kurang maksimal Bang. Tapi ada latihan khusus nggak sih Bang untuk ajang Olimpiade kali ini Bang? Kali ini kita bahas apa nih ya Bang? Bahas G-Sport hari ini, bahas Olimpiade gimana? Bulu tangkis lagi rame tuh, fans Oh fans iya Olimpiade. Indonesia. Kenapa? Nah, gue bulu tangkis tuh lagi rame juga Kak, sampai menjadi sorotan media asing Bang. Oh iya, soalnya sorotannya gimana tuh? Iya, media asal Cina tuh menyebutkan Indonesia hanya bergantung pada cabang bulu tangkis untuk meraih medali emas Bang. Oh, tapi masuk akal juga ya. Masuk akal sih sebenarnya. Kalau menurut lu sendiri gimana, Ndri? Apa yang Ya, mendasari media Cina itu menyoroti bulu tangkis Indonesia? menurut gue tuh yang mendasari tuh karena kontingen bulu tangkis Indonesia tuh sudah meraih 18 medali Bang. 6 emas, 6 perak, Hmm? dan 6 perunggu Bang. Itu dari bulu tangkis doang ya? Dari bulu tangkis doang. Bicara soal bulu tangkis juga, kalau kita lihat ya pada ajang Olimpiade Tokyo 2020 kali ini tuh beberapa wakil kita tuh bagus lah ibaratnya gitu kan. Pada laga perdana kemarin aja Iya Bang. secara barengan bisa memenangkan laga secara barengan ya, maksudnya untuk pertama kalinya Iya. dalam sejarah bulu tangkis Indonesia di ajang Olimpiade gitu ya. Terus Iya. juga performa para pemainnya juga cukup stabil lah, terutama seperti dari ganda putra Kevin Marcus kan juga udah lama dinantikan, pada laga perdana kemarin menang ya kan. Iya Bang. Kemudian Gloria Mariska Tunjung juga menang. Kalau bicara soal performa sih ya kayak baru sekali kalah doang sih si Praven Melati tadi pagi banget saat melawan wakil Jepang tuan rumah ya. Iya. Kekalahan pertamanya dari 3 laga. Nah, tapi walaupun kalah mereka berdua bisa lolos Tetap ke lolos. perempat final. Iya, betul. Kalau dari lu sendiri Ndri, soal bulu tangkis Indonesia, apa sih sisi uniknya? Kayaknya Kalau banyak gue ya di yang lu sini, temuin ya. kalau gue dari Anthony Siniswa Ginting sih Bang. Karena tuh dia menjadikan ajang Olimpiade ini bukan beban Bang buatnya Bang. Jadi tuh Ginting menganggap Olimpiade tuh sangat santai Bang, tapi dia Hmm. tetap punya target dan komitmen dapat berprestasi Bang. Tapi dia tidak mau dibebani dengan momok pertandingan yang bisa merusak mentalnya Bang. Dia berpikir seperti itu setelah sharing dengan senior bagaimana sih atmosfer pertandingan di Olimpiade kata dia. Terus kata dia ya udahlah, dia memutusin untuk lebih santai lah menghadapi setiap pertandingannya Bang, tapi tetap Oh, ada target. oke. Ya gue paham. Dri, kalau bicara soal Ginting ya, gue mungkin bisa sedikit jelasin ya. Ginting kan tunggal putra Tony Ginting sama Jonathan Christie. Terus habis itu tunggal putri Iya kita Bang. ada satu Gregoria. Nah, uh, tiga pemain ini punya potensi untuk melaju ke babak perempat final ketika bertanding melawan lawannya dari masing-masing grup di hari Rabu nanti, Ndri. Kalau gue boleh jelasin dikit, Iya Bang. Ndri ya. Kayak misalnya Iya. Jonathan Christie kan nanti lawannya dari Singapura tuh namanya Lau Ken Yew. Terus secara head to head Jonathan Christie ini diunggulkan karena bertanding melawan wakil Singapura ini cuma 3 kali dan ketiganya menang gitu loh. Terus secara ranking dunia pun juga perbedaannya jauh banget, Ri. Jojo 7, Lau Ken Yew 42, ya kan? Di sini Jonathan Christie juga dianggap sebagai salah satu wakil Indonesia yang berpotensi meraih medali emas. Karena kenapa? Karena Jonathan Christie itu dikenal sebagai seorang atlet bulu tangkis Indonesia yang bermental juara gitu. Jadi kalau Oh kan. misalnya kan BWF kan bulu tangkis itu kan seriesnya banyak, Henry ya. Iya benar-benar. Ada series dari BWF World Tour Final, BWF World Tour ibaratnya apa kata-katanya. Tapi di ajang Olimpiade ini mental Jonathan Christie katanya, kata media Cina ya, South Morning Daily, kata media Cina, si Jonathan Christie ini punya mental yang berbeda ketika bermain di event besar, bukan event-event yang berkelanjutan gitu. Jadi bisa dikatakan tuh tradisi medali dari cabang bulu tangkis bisa diulangi lagi Bang di dalam Olimpiade 2020 ini Bang. Iya, karena kalau dari media Cina ngelihatnya tuh kayak saat Jonathan Christie mentalnya tuh kelihatan saat Asian Games kemarin. Asian Games kemarin kan dia bisa ngalahin Chou Tien-chen tuh yang peringkat 2 dunia dari Taiwan. Padahal saat itu Jonathan Christie tuh berada di luar 5 besar dunia, peringkat 5 besar dunia gitu. Mungkin karena faktor tuan rumah juga ya, kita kan nggak tahu. Tapi di Iya. Olimpiade Tokyo ini kita
sebagai orang Indonesia, sebagai fans bulu tangkis Indonesia cuma bisa memberikan harapan yang terbaik ya, dukungan yang terbaik buat wakil kita di Jepang sana, bener kan? Nah, terus habis itu juga ada tunggal putra lainnya kayak si Ginting tadi. Ginting juga nanti lawannya tuh dari Rusia, Sergei Siran. Secara head to head sih mereka berdua belum pernah ketemu, tapi kalau pada pertemuan nanti Ginting menang, ini bisa menjadi sebuah rekor pribadi buat Ginting karena pertemuan pertama melawan Rusia terjadi di ajang Olimpiade dan memenangkannya, kan itu terasa manis banget kan, kayak Iya bener bang. Kevin Marcus kemarin ketika lawan Ben Lance Fendi yang dari Inggris, itu kan pertemuan pertama mereka, kejadiannya di Olimpiade Tokyo dan berhasil dimenangkan, itu kan manis banget. Terus habis itu secara ranking dunia juga jauh banget, Ginting peringkat 5, lalu Sergei Siran tuh peringkat 77. Jadi ya bisa dipastikan Ginting lolos, ibaratnya kayak gitu. Karena kalau udah dua kali main lolos. Iya, pantas saja Cina tuh lebih sangat menyoroti tim bulu tangkis Indonesia bang. Mungkin jadi momok bagi mereka bang ya. Iya betul. Bagaimana walaupun mereka caranya tuh kayak buat fiksi war bang ya. Ice war. Perang dingin. War ya. Perang dingin. Jadi buat merusak mental pebulu tangkis Indonesia bang mungkin. Iya benar. Padahal secara komposisi pemain Cina dari ganda putra, ganda putri, terus tunggal putra, tunggal putri dan ganda campuran tuh sebenarnya ya secara mayoritas banyak lebih bagus di Cina, walaupun secara ganda putranya kita mendominasi, tapi bukan hal yang tidak mungkin kalau misalnya di tunggal putra putrinya tuh kadang mental kita yang bicara sih. Secara ranking emang mereka jauh lebih bagus, tapi kalau mental kita bisa diadu, ibaratnya kayak gitu. Iya, terkadang atlet bulu tangkis Indonesia tuh punya mental yang nggak terduga bang. Saat berlaga di partai puncak contohnya. Tadinya bukan menjadi unggulan, tapi mereka bisa membuktikan mereka tuh pantas jadi juara. Terkadang betul sih bang. Iya, kalau bicara mental juga kadang-kadang ya anggot-anggotan sih dari wakil Indonesia. Misalnya kita bicara mental dari Praven Jordan dan Melati Daeva. Praven Jordan sama Melati Daeva itu sempat beberapa kali menjuarai series BWF World Tour di Eropa beberapa kali ya, ngalahin wakil Cina yang peringkat 1 dunia. Tapi di saat bersamaan juga mereka itu bisa kalah dengan wakil yang lebih rendah, ibaratnya gitu loh. Bukannya meremehkan ya, tapi lagi-lagi inkonsisten dari jatuhnya. Iya bang, bener bang. Nah jadi kayak meremehkan bahkan pelatih Praven Melati itu si Nova Ardianto tuh bilang di ajang Olimpiade jangan terlalu meremehkan. Viral kok itu di media sosial waktu melawan laga pertama lawan golnya kemarin. Iya. Nah terus habis itu ada satu lagi nih dari tunggal, yaitu tunggal putri si Gregoria Mariska Tunjung. Oh boleh hari Rabu tuh bang, baru main tuh. Iya, mereka para tunggal tuh hari Rabu semua mainnya. Nah, Gregoria Mariska Tunjung, lu tahu kan pacarnya siapa? Wah, kurang tahu tuh, Bang. Nika Angelo, tahu nggak? Oh iya, tahu. The Overtones. Oh iya. Nah, nanti di laga hari Rabu nanti itu dia lawannya Lianetan dari Belgia. Secara head to head juga mereka belum pernah ketemu, tapi secara ranking Gregoria Mariska Tunjung tuh lebih tinggi. Dia rankingnya 23 dunia, sedangkan Lianetan 38. Nah, karena belum pernah ketemu ini, berpotensi seperti Ginting dan Kevin Marcus. Dia bisa memecahkan rekor sejarah pertemuan pertamanya lawan wakil Belgia di Olimpiade dan menang. Itu sebuah hal yang manis sih. Dan kalau misalnya menang juga si Gregoria ini besar kemungkinan lolos ke perempat final karena pada laga sebelumnya menang juga gitu Ndri. Iya. Emang bulu tangkis menjadi harapan Bang bagi masyarakat Indonesia Bang agar peringkat Indonesia makin meningkat Bang di klasemen Olimpiade sendiri Bang. Iya benar. Baru 2 medali Bang. Iya, ada dua medali itu dari mana, Andri? Di angkat besi dari Pak Eko dan satu lagi yang cewek tuh. Windy. Windy. Ya semoga aja kedepannya kita bisa dapat medali lagi, Andri ya. Iya Bang. Ini Bang, gua ada keunikan lainnya nih Bang. Di balik kan mental yang bicara Bang ya, tapi kan ada faktor dukungan juga Bang ya. Iya benar. Karena tuh di ajang Olimpiade ini ada keunikan Bang dari Anthony Ginting dan Jonathan Christie Bang. Keunikannya apa, Andri? Karena tuh di web resmi Olimpiade kedua atlet ini tuh ada itunya Bang, ada nama pacarnya Bang di kolom biodata Bang. Gimana? Nama pacar? Jadi tuh di halaman resmi Olimpiade di biodata mereka berdua tuh ada keterangan pacarnya masing-masing. Oh bisa? Itu nggak paham lah Bang. Mungkin itu dari panitianya Bang. Jadi ada nama pasangannya yang bukan seorang atlet tapi masuk dalam daftar atlet. Iya, secara nggak langsung kan itu menjadi motivasi Bang. Ya, jadi motivasi lebih dalam menunjukkan kemampuannya ya di pentas dunia ya. Iya benar Bang. Sebenarnya hal sepele sih Bang, tapi bisa menjadi pelecut Bang hal seperti itu Bang. Oke Andri, kalau gitu
pandangan lu sendiri nih soal wakil kita bulu tangkis di Olimpiade Tokyo ini? Sejauh mana sih bakal melangkah? Dari tunggalnya aja deh, tunggal putra aja deh, tunggal putra dan tunggal putri. Kalau gue sih berharap dari kontingen bulu tangkis Indonesia nih bang bisa meraih emas sih bang. Emang kan dari 28 atlet ya yang berangkat ke Tokyo ya, itu 11 diantaranya tuh atlet bulu tangkis bang, karena berarti mayoritas atlet bulu tangkis cukup banyak bang. Seenggaknya adalah ya medali emas satu dari wakil bulu tangkis, seenggaknya gitu kan ya. Ya, melanjutkan tradisi medali bang, karena kan bisa mencapaikan sebagai kado lah di Indonesia yang lagi berjuang di tengah pandemi bang. Ada atlet yang bisa berprestasi lebih membanggakan dengan meraih medali emas bang. Jadi bukti ya kalau Indonesia masih bisa berprestasi di tengah pandemi COVID ya. Iya, kan kita pasti tahu sendiri kan persiapan pasti pas-pasan bang dengan adanya pandemi ini di Indonesia bang. Oh iya, benar. Pas-pasan aja bisa raih 2 medali ya sejauh ini ya. Iya, makanya itu apalagi persiapan lebih matang. Bener juga sih. Tapi untuk laga Rabu besok gimana bang? Prediksi lu bang? Kalau Rabu besok ini gue prediksi dari Gregoria, Ginting dan juga Jonathan Christie itu di atas kertas mereka bisa memenangkan pertandingan dengan mudah di atas kertas ya. Tapi lagi-lagi kita bicara soal mental kan. Kalau misalnya mereka bertiga menganggap remeh lawannya, terutama di ajang Olimpiade ini, itu bisa jadi bumerang buat mereka bertiga. Tapi sejauh dari pemberitaan, kemudian sejauh dari pertandingan pertama yang mereka lakukan kemarin, itu sih dibilang aman ya. Mereka tidak meremehkan, mereka bermain maksimal, kemenangan mereka raih dengan cepat, ibaratnya tidak ada rubber game, straight game semua. Gue yakin sih pada hari Rabu nanti ketiganya bakal menang dan lolos ke perempat final. Nah, sama bang, yang terpenting tuh bang, ketika menang jangan besar kepala dulu bang. Iya betul. Karena tuh masih banyak partai-partai lainnya bang sampai menuju grand final bang. Bang, sebenarnya ini kan lagi di pandemi bang, tapi kan gue sedikit bahas kan bang. Mungkin latihan dari tim atlet kita tuh kurang maksimal bang. Tapi ada latihan khususnya sih bang untuk ajang Olimpiade kali ini bang? Kalau latihan khusus dari sektor tunggal putranya tuh yang gue tahu, ya lu tahu sendiri kan tunggal putra kita ada 2 nih dikirim ke Olimpiade, otomatis Jonathan Christie lawan sparringnya adalah Anthony Ginting, yang mana sparringnya adalah kelas dunia juga kan. Ginting itu peringkat 5 dunia, sedangkan si Jonathan Christie itu peringkat 7 dunia. Dalam artian, walaupun mereka udah jarang ikut kompetisi internasional karena pandemi COVID, tapi lawan yang mereka hadapi adalah peringkat kelas dunia Nri, sejauh itu yang gue tahu. Tapi kalau dari gandanya tuh, yang gue tahu si Praven Melati itu lawan sparringnya tuh dari ganda putra yang nggak ikut Olimpiade kayak Fajar Rian, tahu kan Fajar Rian? Tahu. Alfian Muhammad Rian. Nah itu kan mereka ganda putra yang nggak ikut Olimpiade karena regulasi dari BWF-nya. Berarti dalam artian tuh Pak tim bulu tangkis tidak perlu mencari lawan dari negara lain bang ya untuk dicoba. Betul, bang. Karena wakil-wakil kita sendiri itu peringkatnya peringkat dunia Nri. Jadi kalau dari ganda itu peringkat dunia, lawan sparringnya ya peringkat dunia gitu. Dari ganda putra aja ada 3, terus dari ganda putri 1, ada 2, terus habis itu dari ganda campuran ada 2 juga, tunggal putra ada 2, cuma tunggal putri sih 1. Bang, gitu misalkan nantinya atlet berprestasi dan meraih medali, berarti secara otomatis peringkat mereka bakal naik bang? Secara otomatis hitungannya sih secara BWF naik sih. Maksudnya dapat poin gitu ibaratnya. Kan kalau Olimpiade sama series berkelanjutan dari BWF World Tour Final kan ada poin-poinnya tertentu ya. Kalau dari Olimpiade ada, karena kan Olimpiade kan seluruh negara diikutsertakan. Beda sama Asian Games, karena kalau Asian Games hanya khusus Asia, yang Eropa nggak ikutan kan. Sedangkan di Olimpiade ini kan seluruh dunia, Eropa ada, bahkan Afrika ada, Amerika ada gitu kan. Berarti jadi mereka poinnya berprestasi mendapatkan nilai plus bang ya, dapat bonus juga, dapat kado juga buat masyarakat Indonesia juga, dan peringkat mereka naik juga. Ya bisa sih. Kalau bonus dari Indonesianya, gue sendiri nggak tahu ya gimana menterinya ngasih bonus atau tidaknya, belum diketahui secara pasti. Tapi kalau misalnya meraih medali emas pasti adalah bonus. Kayak Rio kemarin kan si Owi Butet kan meraih medali emas, ada bonus juga kan dari pemerintah. Ya sengaja buat apresiasi lah bang. Iya, apresiasi di tengah pandemi juga sih lumayan. Ya. Kita doakan perjuangan bulu tangkis Indonesia tuh meraih hasil paling baik bang di ajang Olimpiade ini bang ya. Betul. Karena kan Olimpiade juga masih lama ya, sampai tanggal 9 Agustus. Iya.
Ya kita doakan aja yang terbaik bagi para kontingen kita di Jepang sana. Jangan lupa juga sih, selain doakan terbaik dari prestasi juga kita bisa memberikan harapan untuk selalu yang utama kesehatan ya Andri ya di sana. Iya bang. Apalagi katanya juga di Tokyo bakal ada badai ya. Ya Kak, bakal ada badai. Tapi baru rumornya sih bakal ada badai sih bang untuk hari Selasa nanti. Kita doakan aja. Semoga aja nggak kenapa-napa deh orang-orang di sana. Gua Bayu. Gua Andri. Salam G-Sport. G-Sport.